Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Terima kasih Bapak Ibu sahabat, para perindu Tanah Suci sudah mengklik video ini. Saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji ke Tanah Suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini, saya akan share pengalaman terutama bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia travel umroh. Walaupun sampai dengan detik ini, seperti yang kita ketahui bahwa umroh belum dibuka kembali, dan karena memang persiapan untuk haji, dan seperti juga kita ketahui bahwa haji tahun ini hanya dilakukan oleh warga Arab Saudi dan juga para ekspatriat, dan itu hanya 60.000 jamaah kuotanya. Tapi meskipun begitu, tidak ada salahnya di sini saya akan sharing kepada teman-teman, terutama yang punya niat untuk mendirikan travel umroh atau ingin berkecimpung di dunia travel umroh. Saya yakin banyak di antara Bapak Ibu sahabat sekalian yang ilmunya jauh lebih banyak dari saya, pengalaman jauh lebih banyak daripada saya, tapi tidak ada salahnya juga kita sama-sama sharing, sama-sama berbagi. Mudah-mudahan melalui sharing ini ada hal yang bermanfaat yang bisa diambil, dan pastinya bisa menjadi referensi untuk teman-teman sekalian yang akan berkecimpung di dunia travel umroh ya. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, saya ingat betul beberapa orang gitu ya di bisnis travel ini sering berkata bahwa bisnis travel ini gak ada matinya, gitu ya. Itu sering saya dengar di beberapa pertemuan antara para pemilik travel atau pebisnis travel umroh, ya. Dan ternyata setelah adanya kasus corona, ya, yang bermula tahun 2020 sekitar bulan akhir Februari, ya, di mana waktu itu di akhir Februari kita semua tahu bahwa Arab Saudi mulai mengumumkan tidak ada keberangkatan umroh atau menolak semua jemaah umroh dari berbagai negara, ya, sampai dengan beberapa bulan kemudian sampai dengan saat ini, ya. Nah, artinya apa? Kita harus menyadari bahwa tidak ada bisnis yang tidak memiliki risiko. Semua pasti memiliki risiko. Bahkan yang katanya bisnis travel ini abadi atau bisnis travel ini tidak akan pernah mati, nyatanya sekarang kita melihat travel umroh tidak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Bahkan ada banyak yang kantornya tutup, ada banyak yang travelnya dijual dan macam-macam, ya. Itu artinya kita diingatkan untuk tidak sombong, ya, tidak sombong, tidak takabur, sehingga apa yang kita katakan ternyata itu berbalik, betul-betul terjadi, ya. Dan nyatanya sampai dengan detik ini kita merasakan dampaknya itu. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, dulu saya pernah bekerja di sebuah travel. Saya memiliki bos atau owner yang pengen menang sendiri lah, gitu ya, dalam hal misalnya menentukan tiket, menentukan hotel, itu tidak menerima masukan dari anak buahnya atau dari bawahannya. Nah, suatu ketika ada travel atau ada orang, gitu ya, orang ini sangat-sangat muslimah, perempuan, masih muda, masih cukup muda, sangat muslimah, ya, penampilannya. Waktu itu janjian untuk beli tiket, ya. Dia dapat broadcast WhatsApp harga tiket, dan harga tiketnya cukup murah, ya. Biasanya dapat $900, ini dapat $550, jadi jauh bedanya. Singkat cerita, si bos ini ingin bertemu dengan perempuan itu, ya, dengan penjual tiket itu. Tapi ini bukan agen besar, ini perorangan, gitu ya. Saya coba mengingatkan untuk hati-hati, gitu kan, karena sudah ada beberapa contohnya tertipu.
Tapi si owner ini tidak mau menggubris, dia tetap kekeh ingin bertemu dengan orang yang menjual tiket tadi dan ingin bertemu gitu ya. Kemudian bertemulah di satu tempat sampai akhirnya deal ya. Deal, harga tiket memang cukup murah. Deal, kemudian langsung besoknya pembayaran. Setelah itu jemaah sudah siap berangkat karena tiketnya sudah jadi. Ya, tiket sudah jadi seperti biasa, sudah di-issue dan lain-lain. Kemudian sampai di bandara, ya, karena waktu itu beli tiketnya tiket Flynas. Jadi pesawat anak usahanya Saudi Airlines. Kalau di Indonesia seperti Citylink-nya Garuda. Ya, itu dapat tiket semua. Kemudian singkat cerita kita berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, lalu kita berangkat ke Malaysia karena harus transit dulu ke Malaysia. Ya. Kemudian sampai di Malaysia, nah sebelum itu jamaahnya pada saat berangkat dari Soekarno-Hatta ke Malaysia, semua jamaah dapat tiket kecuali saya sebagai tour leader tidak dapat tiket. Itu juga sudah mulai bermasalah di situ. Ya. Kemudian akhirnya saya nyari tiket dadakan dan dapat tiket, alhamdulillah walaupun sangat mahal. Dan akhirnya saya bisa nyusul jamaah ke Malaysia. Sampai di Malaysia, pada saat kita mau check-in, ya, itu kata orang counter, kita tidak bisa check-in. Kenapa? Karena tiketnya itu tidak ada di sistem. Nah, mulai dari situ sudah ketar-ketir. Ya, padahal jamaah sudah siap di belakang untuk check-in semua. Koper sudah siap semua, tapi ya saya diberi info oleh tim di counter itu bahwa tiketnya palsu. Masya Allah. Ya, dari situ saya mulai ketar-ketir, ini bagaimana solusinya dan lain-lain. Jadi saya dengan berat hati berbicara kepada para jamaah di situ di Malaysia, ya, dan mereka ya pasti kecewa lah, ya pasti kecewa, tetapi mereka masih memaklumi. Kemudian singkat cerita, kami semua jamaah diberi penginapan, ya, diberi penginapan di hotel di Malaysia, dan besoknya balik lagi ke bandara. Kemudian pas ke bandara, kita diberi tiket yang lain, gitu ya, diberi tiket yang lain, ternyata sama, gagal juga. Alasannya pesawatnya rusak, ya, dan macam-macam alasan lain sampai kalau saya ceritakan di sini mungkin panjang lebar, ya. Intinya adalah sampai kami 5 hari di Malaysia. Gara-gara apa? Gara-gara ceroboh memilih agen tiket pesawat. Ya. Dan tiket pesawat ini kan komponen yang besar. Ya. Kalau hotel mungkin masih agak bisa murah gitu ya. Masih lebih masih di bawah pesawat. Kalau di pesawat ini kan sekitar 70%-an. Ya, karena harga pesawat sudah 10 juta sendiri, 12 juta sendiri gitu ya. Lain-lainnya seperti hotel, bis, makan dan lain-lain itu kecil nilainya gitu ya dibanding pesawat. Makanya ketika ada permasalahan di pesawat, di tiket, maka ini akan sangat fatal sekali. Ya, makanya dari situ, dari kejadian itu ya akhirnya si owner ini kan juga rugi. Kenapa? Karena dia harus memberangkatin jamaah di satu sisi, tapi di sisi lain dia harus harus keluar budget untuk beli tiket baru karena tiket yang lama itu ternyata tiket bodong, ya, yang dia beli dari agen tadi, yang perorangan tadi, yang Masya Allah kalau dilihat secara dohir itu orang sangat-sangat muslimah, pakaiannya sangat-sangat rapih, ya, mencerminkan seorang muslimah, tetapi ya ternyata hatinya itu adalah penipu. Dan setelah itu memang viral orang itu tersebut, ya, karena bukan cuma satu travel, tapi banyak travel yang juga kena tipu orang ini, gitu ya. Nah, pelajarannya adalah bagi teman-teman yang mungkin baru ingin bergabung di dunia travel umroh atau travel konvensional, gitu ya, misalnya ada leisure ke Turki, kemana-mana, perhatikan masalah tiket ini, ya. Kita beli tiket di agen yang resmi, ya, di agen yang resmi, yang besar, yang jelas kantornya, jelas legalnya, jelas PIC-nya siapa,
jelas backingnya siapa gitu ya. Jadi kalau suatu saat ada permasalahan ini dan itu, kita bisa gampang komplainnya atau bisa gampang mencari solusinya gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian video ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.